Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu dari mata kuliah Sistem Basis Data serta teman-teman sekalian. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Basis Data. Pada kesempatan ini, kelompok kami, kelompok 10, akan memaparkan hasil ringkasan dari buku Fundamental of Database System. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Fajar Eka Yuna dengan NIM 23010101018 dan rekan saya Ade Septian Putra dengan NIM 2301010100122 akan bersama-sama menyampaikan presentasi ini. Kami berharap presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang materi yang telah kami pelajari. Dengan penuh rasa hormat, kami juga sangat terbuka untuk menerima kritik dan masukan pada sesi nantinya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan materi dari buku Fundamental of Database System. Baik, pertama-tama kita akan memasuki chapter pertama yaitu database and database user. Di sini dimulai dari perkenalan atau introduction. Di awal kita kenalan dulu dengan konsep dasar database. Database adalah kumpulan data yang terorganisir, disimpan dan dikelola untuk digunakan kapanpun dibutuhkan. Kalau data itu ibarat buku, database adalah perpustakaannya. Dulu sebelum ada database, orang menyimpan data secara manual atau pakai file biasa. Nah, dengan database, data jadi lebih mudah diakses, aman dan efisien. Kemudian pada chapter 1 ini ada beberapa materi lainnya seperti contohnya an example, karakteristik dari database approach, aktor di balik database yaitu ada database administrator, database designer, dan end user. Selain itu masih ada poin-poin lainnya yang ada pada chapter 1 ini yang nanti akan kita bahas satu persatu. Oke, kita mau lanjut lagi. Sekarang masuk pada contohnya, an example. Nah, biar lebih kebayang, kita pakai contoh sederhana. Misalnya ada toko online yang butuh menyimpan data produk, pelanggan, dan transaksi. Kalau semua data itu disimpan di satu tempat yang terstruktur, seperti database, maka pencarian data pelanggan yang beli produk tertentu bakal jadi gampang banget. Bayangkan kalau ada data itu tercecer di mana-mana, pasti ribet kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk ke poin karakteristik of database approach. Nah, database punya banyak karakteristik keren. Pertama, dia itu terpusat. Jadi semua data dikelola dari satu tempat. Kedua, bisa diakses banyak pengguna secara bersamaan tanpa data bentrok. Ketiga, database itu self-describing. Artinya dia menyimpan informasi tentang struktur data dan hubungannya jadi lebih rapi. Plus ada yang namanya data abstraction. Bikin kita fokus ke data tanpa perlu ribet mikirin detail teknisnya. Nah, selanjutnya aktor on the scene, yaitu orang-orang yang ada di bidang database. Di dunia database ada pemain depan, nah yang langsung berinteraksi sama sistemnya. Contohnya ada database administrator yang disingkat DBA, mereka yang ngurus database biar tetap jalan, aman, dan cepat. Kemudian ada database designer, orang yang bikin desain awal struktur database. Dan kemudian ada end user, orang yang pakai database, misalnya kayak pegawai perusahaan yang cari data pelanggan. Kemudian next kita akan bahas poin mengenai worker behind the scene. Nah, selain ada pemain depan, ada juga pemain belakangnya yang jarang kelihatan tapi perannya penting banget. Mereka ini termasuk tim IT yang merancang dan memelihara infrastruktur di balik sistem database seperti server dan jaringan. Kemudian poin selanjutnya, advantage of using the DBMS approach. Nah, sistem manajemen basis data atau DBMS punya banyak kelebihan. Pertama yaitu efisiensi dan kecepatan, data gampang diakses,
dan diproses dalam hitungan detik. Kemudian kedua, untuk keamanan datanya, DBMS punya fitur untuk mengontrol akses dan menjaga privasi data. Kemudian ketiga, ada data konsisten. Karena data terpusat, peluang kesalahan jadi lebih kecil. Keempat, pengelolaan backup dan recovery. Kalau ada masalah dan bisa dikembalikan ke kondisi semula. Selanjutnya, poin a brief history of database application. Oke, sejarah database dimulai dari tahun 1960-an dengan munculnya sistem file sederhana. Tahun 1970-an muncul model relasional yang bikin database lebih gampang dipahami dan dikelola. Lalu di era modern, kita punya database yang lebih canggih seperti database cloud yang bisa diakses dari mana saja. Nah, kapan sih kita ketika tidak menggunakan database? Meski database itu keren, ada situasi di mana lebih baik nggak pakai DBMS. Contohnya kalau datanya kecil dan sederhana, atau kalau budget nggak cukup buat bayar sistem database yang kompleks. Dalam kasus ini, menyimpan data di spreadsheet atau file biasa bisa jadi pilihan yang lebih praktis. Next, kita memasuki chapter kedua, yaitu database system, konsep, dan arsitektur. Nah, langsung saja masuk ke poin pertama pada chapter 2 ini mengenai data model, skema, dan instance. Di dunia database, data itu dikelola pakai konsep model, skema, dan instance. Nah, data model ini adalah cara mendeskripsikan data dan hubungannya. Ada 3 jenis utama, yaitu hierarchical network dan relasional. Model relasional adalah yang paling populer seperti tabel-tabel yang saling terhubung. Nah, untuk skema, bayangkan ini seperti blueprint atau desain struktur database. Misalnya, tabel pelanggan punya kolom nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian ada instance, ini adalah data yang nyata disimpan dalam database. Kalau skema adalah desainnya, instance adalah isinya. Kemudian, poin selanjutnya adalah Tree Schema Architecture and Database Independence. Database punya arsitektur 3 lapis untuk memisahkan level data. Yang pertama ada internal level, cara data disimpan secara fisik di perangkat keras. Kemudian ada conceptual level, bagaimana data dipahami secara logis seperti tabel dan relasi. Adapun external level, tampilan data yang dilihat oleh pengguna bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan mereka. Keuntungan dari arsitektur ini adalah data independence, artinya kita bisa mengubah satu level tanpa mengganggu level lainnya. Kemudian poin selanjutnya ada database language and interface. Untuk komunikasi dengan database ada bahasa khususnya nih, seperti DDL atau Data Definition Language dipakai untuk mendefinisikan struktur database, misalnya buat tabel. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language, untuk kita buat insert, update, delete, atau mengambil data. Dan ada yang disebut query language, contohnya SQL, yang paling umum digunakan buat interaksi dengan database. Selain itu ada berbagai antarmuka, seperti GUI, Graphical User Interface untuk pengguna non-teknis. Selanjutnya ada database system environment. Database nggak berdiri sendiri nih, ada komponen-komponen yang mendukung seperti hardware, server atau perangkat keras yang menjalankan database. Kemudian ada software, DBMS yang mengelola data, ada people, pengguna mulai dari admin hingga pengguna akhir. Dan ada prosedur, kebijakan atau aturan yang mengatur pengguna database. Komponen-komponen ini bekerja bareng biar database bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada centralized and client or server architecture for DBMS. Arsitektur DBMS ada 2 jenis utama nih. Yang pertama ada centralized architecture, semua data ada di satu tempat, cocok buat sistem kecil. Kedua, client atau server arsitektur, data di server dan klien aksesnya dari lokasi berbeda. Ini populer untuk sistem skala besar karena fleksibel dan bisa melayani banyak pengguna. Selanjutnya ada Classification of Database Management System. DBMS punya banyak jenis, tergantung dari cara data disimpan dan digunakan. Pertama ada Relational DBMS yang paling umum seperti MySQL dan PostgreSQL. Kemudian ada NoSQL DBMS, cocok untuk data yang enggak terstruktur seperti MongoDB. Nah, kemudian ada Distributed DBMS. Data tersebar di beberapa lokasi, sering dipakai di perusahaan besar. Kemudian ada juga Cloud DBMS, database yang di-host di cloud bisa diakses dari mana saja, contohnya Google BigQuery. Oke, terima kasih untuk Pak Fajar yang menjelaskan dari chapter 1 dan 2.
Selanjutnya saya Ade Sabdan Putra menjelaskan lanjutan dari chapter 3 sampai yang keempat. Untuk chapter ketiga tentang data modeling using the entity relationship ER model. Yang pertama, using high level conceptual data models for database design. Data modeling adalah langkah awal dalam desain database di mana kita mencoba menggambarkan struktur data menggunakan model konseptual. Model ini disebut entity relationship atau ER model yang menggunakan konsep entitas, atribut, dan hubungan atau relationship antar entitas. Model ini fokus pada representasi logis data daripada detail teknis. Berikutnya adalah sample database application. Biar kebayang, mari lihat contoh aplikasi database. Misalnya, sistem database untuk perusahaan. Di sini kita punya entitas seperti karyawan, departemen, dan proyek. Setiap entitas memiliki atribut seperti nama, ID, atau lokasi. Relasi antar entitas menggambarkan bagaimana data tersebut saling berhubungan, seperti karyawan bekerja di departemen atau karyawan mengerjakan proyek. Berikutnya ada entity type, entity sets, attribute, and key. Untuk entity type adalah objek nyata yang kita simpan datanya, misalnya karyawan. Entity set, kumpulan dari entitas yang sejenis, misalnya semua karyawan dalam perusahaan. Berikutnya atribut, properti atau karakteristik dari entitas seperti nama atau tanggal lahir. Berikutnya case, atribut khusus yang membedakan satu entitas dari yang lain seperti ID karyawan. Untuk chapter 3.4 relationship type, relationship set, rules, and structural constraint. Relationship types adalah hubungan antar entitas seperti karyawan bekerja di departemen. Untuk relationship set itu kumpulan dari semua hubungan yang sejenis. Rules, peran yang dimainkan oleh entitas. Structural, batasan jumlah hubungan seperti one to one, one to many, atau many to many. Berikutnya chapter 3.5 weak entity types. Ada juga entitas yang nggak bisa berdiri sendiri, disebut weak entities. Contohnya rincian pemesanan dalam database toko online. Untuk berikutnya adalah 3.6 refining the ER design for the company database. Setelah desain awal selesai, biasanya kita perlu memperbaiki atau menyempurnakan model ER. Misalnya menambahkan atribut baru, menghilangkan redundansi, atau memastikan bahwa semua relasi sudah relevan. Berikutnya 3.7 ER diagram, naming convention, and design issues. Model ER biasanya dipresentasikan dalam bentuk diagram yang disebut ER diagram. Diagram ini menggunakan simbol seperti persegi untuk entitas, elips untuk atribut, dan belah ketupat untuk hubungan. Supaya rapi, kita harus konsisten dalam menambahkan penamaan dan mempertimbangkan desain seperti normalisasi data. Berikutnya 3.6 example of order notation. UML class diagram.
Selain IR diagram, kita juga pakai UML, Unified Modeling Language, kelas diagram untuk menggambarkan struktur data. UML sering digunakan dalam desain perangkat lunak karena lebih fleksibel dan mencakup lebih banyak detail teknis. Berikutnya, chapter 3.9, relationship type of degree higher than 2. Nggak semua hubungan cuma melibatkan dua entitas, ada juga hubungan yang melibatkan lebih dari dua entitas, disebut relationship degree higher than 2. Contoh hubungan antara mahasiswa, mata kuliah, dan dosen dalam sistem akademik. Untuk chapter yang terakhir, 3.10, another example, a university database. Contoh lain adalah database universitas, di mana kita punya entitas seperti mahasiswa, fakultas, mata kuliah, dan dosen. Relasi seperti mahasiswa mengambil mata kuliah atau dosen mengajar di fakultas menggambarkan interaksi antar entitas. IR diagram ini membantu merancang database yang logis dan terstruktur. Oke, untuk chapter yang keempat, the enhanced entity relationship atau ER model. Chapter 4.1, subclasses, superclasses, and inheritance. IR model memperluas IR model dengan memperkenalkan konsep subclass dan superclass. Superclass sendiri adalah entitas yang lebih umum, misalnya karyawan. Subclass entitas yang lebih spesifik, misalnya karyawan tetap atau karyawan kontrak. Inheritance adalah atribut dari superclass diwariskan ke subclass. Jadi kita nggak perlu mendefinisikan ulang atribut umum. Untuk chapter 4.2, specialization and generalization. Specialization adalah proses memecah superclass menjadi subclass to subclass. Misal karyawan dibagi menjadi teknisi dan manajer. Generalization adalah proses kebalikannya, yaitu menggabungkan beberapa subclass menjadi satu superclass. Misal mobil dan motor digabung menjadi kendaraan. Proses ini membantu dalam mendesain database yang lebih terstruktur dan efisien. Berikutnya, chapter 4.3, constraints and characteristics of specialization and generalization hierarchies. Specialization and generalization punya beberapa aturan. Disjoint constraints atau subclass harus eksekutif, artinya entitas cuma bisa jadi anggota satu subclass. Overlap constraint, entitas bisa jadi anggota lebih dari satu subclass. Completeness constraint, apakah semua entitas di superclass harus jadi bagian dari subclass dalam kurung total atau bisa tidak, partial. Berikutnya chapter 4.4, modeling of union type using categories. Union type digunakan untuk menangani situasi di mana subclass berasal dari beberapa superclass. Misalnya entitas donatur bisa berasal dari individu atau organisasi. Union type mempermudah representasi hubungan kompleks seperti ini.
Berikutnya chapter 4.5, a sample university EER scheme, design choice, dan formal definition. Contoh nyata bisa dilihat dari sistem universitas. Untuk yang superclass adalah anggota universitas, subkelas mahasiswa, dosen, dan staf. Setiap subkelas punya atribut spesifik, misal mahasiswa punya atribut program studi, sementara dosen punya atribut departemen. Berikutnya chapter 4.6, example of order notation, representing specialization and generalization in UML class diagram. EER model juga bisa direpresentasikan dalam UML class diagram. Subclass dan superclass digambarkan dengan simbol panah atau garis. UML lebih fleksibel untuk menampilkan hubungan tambahan seperti asosiasi dan agregasi. Untuk yang terakhir, chapter 4.7, data abstraction, knowledge representation, and ontology concept. EER model mendukung konsep data abstraction seperti aggregation, hubungan antar hubungan, misal proyek dikelola oleh departemen melalui manajer. Knowledge representation mempermudah pemahaman tentang struktur data yang kompleks. Berikutnya, ontologi adalah digunakan untuk mendefinisikan relasi antar entitas dalam domain tertentu. Oke, sekian dari presentasi kelompok kami dari chapter 1 hingga chapter 4 tentang fundamental of database. Atas perhatiannya, sekian dan terima kasih.